Bayangkan sistem kita itu yang katakan aja lah sistem kaleng-kaleng karena tergiur dengan harga murah. Nah, tiba-tiba belum setahun saja sudah hang. Nah, ini kita lagi berada di perjalanan. Kita lagi perjalanan mau keluar kota. Jadi weekend ini kita ambil waktu luang sejenak untuk refreshing bersama keluarga. Nah, ini adalah momen-momen yang paling ditunggu ya. Jadi anak-anak juga sangat antusias ketika kita ajak untuk pergi ke suatu tempat untuk refreshing. Kita nggak jauh-jauh sih. Ini hanya liburan singkat dan liburan tidak mewah-mewah. Pulang ke kampung halaman. Nah, ini teman-teman, ini manfaatnya sangat banyak sekali ya, supaya kita tidak jenuh, tidak bosan. Karena seharian, bisa dikatakan seharian itu kita kerjanya kan di toko. Ruang lingkupnya hanya di sepuran toko kita saja. Pasti itu mumet, jenuh, bosan itu pasti secara alamiah pasti muncul. Nah, kita harus refreshing. Jangan lupa loh, kita itu juga bukan robot. Kita ini harus di recharge kembali supaya kita itu segar, supaya kita itu optimal lagi mengerjakan pekerjaan kita. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan ini aku mau pastinya ngomongin tentang toko. Nah, di sini aku ambil topiknya adalah keuntungan dan kelemahan dari sebuah sistem komputerisasi ya. Jadi keuntungannya itu sudah banyak sekali, dan saya juga sudah pernah buat videonya tentang keuntungan ketika kita menggunakan komputerisasi minimarket. Nah, teman-teman, banyak sekali keuntungannya. Adalah yang salah satunya adalah memudahkan perhitungan. Jadi perhitungan lebih akurat. Ketika kita menggunakan manual, kalau masih satu customer kita mungkin gampang dalam menghitungnya. Nah, bayangkan kalau kita itu udah ngantrinya udah 10 orang nih, 5-10 orang. Itu pasti pembeli kita juga bosan dan jenuh menungguin. Bisa-bisa mereka keluar dari toko kita dan nggak jadi beli. Itu ruginya ke kita ya. Nah, laporan juga sangat memudahkan untuk laporan. Bayangkan kalau kita itu masih sistem manual, kita itu susah untuk membuat laporan. Katakan aja lah laporan pembelian, kita pasti susah untuk menghitung laporan pembelian karena nggak ada datanya. Tapi dengan kita menggunakan sistem komputerisasi sangat gampang. Bahkan penjualan yang 1 jam yang lalu kita udah bisa langsung cek laporannya karena perhitungannya real time. Nah, teman-teman, ada keuntungan, pasti ada kelemahannya juga. Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika toko kita sudah menggunakan sistem minimarket? Nah, teman-teman, kelemahannya itu memang salah satu, kita itu harus invest ya. Kita harus mengeluarkan budget yang besar. Nah, jujur buat aku pribadi ini harganya tidak murah juga. Ada sih, mungkin ada juga yang murah. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi ini tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari dana yang kita miliki gitu. Tapi buat aku pribadi, kita harus lebih hati-hati, kita harus lebih selektif dan perbanyak melihat review ya, tanya-tanya sana sini, sistem apa sih yang terbaik buat kita. Salah pilih sistem gitu. Kita pengennya murah, misalnya katakan aja lah, karena banyak ya sekarang yang beredar dengan modal 2 juta kita itu udah bisa sistem komputerisasi di toko kita. Karena sistem ini akan kita gunakan terus ya, kita pasti gunakan dalam jangka panjang ke depan. Nah, dan juga kita ini kan jualan, itu non-stop dipakai teman-teman. Mungkin ada toko teman-teman yang 24 jam. Nah, sistem itu bekerja selama 24 jam.
Ya minimalnya katakanlah kita kalau jualan itu minimal sekali 12 jam ya teman-teman. 12 jam itu non-stop loh sistem kita beroperasi. Bayangkan sistem kita itu yang katakan aja lah sistem kaleng-kaleng karena tergiur dengan harga murah. Nah, tiba-tiba belum setahun saja sudah hang. Nah, kita harus keluarkan lagi budget untuk maintenance, budget untuk reparasi, dan itu ruginya di kita karena data-data kita juga bisa jadi kacau. Nah, yang kedua teman-teman, kita harus input semuanya barang-barang kita satu persatu. Ya, awal saya mau menggunakan sistem komputerisasi ini, saya itu tutup toko 3 hari loh. Karena kita harus input satu-satu barang. Bayangkan kita itu udah punya ribuan item, kita harus input satu-satu loh, mulai dari namanya, mulai dari ini masuk kelompok apa, modalnya, marginnya kita ambil, harga jual berapa, semuanya kita input satu-satu. Jadi memang sangat melelahkan, apalagi buat kita yang pemilik masih usaha kita kecil. Kita itu handle sendiri kan, kita tidak diperbantukan, kita tidak dibantu oleh siapa-siapa ya, nggak ada tim, kita berdua yang ngerjain. Itu sangat lelah sekali, tapi setelah semuanya selesai ada kepuasan. Bahkan teman-teman pernah ada kerusakan sedikit aja ya, jadi kita nggak bisa jualan, sistem kita itu restart ya, hang. Kita itu bingung mau ngapain gitu loh, kita bingung, jualannya bingung karena biasanya udah tinggal scan gitu kan. Ini kita bingung, jadi sistem ini sangat membantu sekali. Nah teman-teman, ketika kita sudah menggunakan sistem komputerisasi, teman-teman, setiap barang yang datang dari distributor, semuanya harus kita input, kita stok. Jangan sampai tidak di stok. Percuma aja kita punya sistem komputerisasi tapi kita nggak stok barangnya ke komputer. Sistem komputerisasi, laporan penjualan kita akan tertata rapi, akan sangat akurat. Nah, di sini teman-teman, pasti ya poin-poinnya, keuntungannya banyak sekali ketika kita menggunakan komputerisasi. Kemarin saya sudah paparkan juga, dan banyak keuntungan lain. Dan paling oke menurut saya, kesempatan kita untuk mengembangkan bisnis kita akan lebih besar. Kita nggak tahu juga waktu hari-hari kita seperti apa. Katakan aja lah kita sakit. Kalau yang selama ini yang mengurus usaha kita sendiri, yang handle, yang ngasir kita sendiri, bayangin suatu saat ya, namanya badan ini pasti nggak selalu muda ya, pasti ada waktunya juga kita akan menjadi tua renta dan kita juga jatuh sakit. Nah katakan aja seperti itu, pasti kita nggak mungkin kita nggak buka toko, nggak mungkin kita nggak jualan selama kita sakit. Nah kalau kita punya sistem komputerisasi, kita bisa mempekerjakan orang di kasir, kita tinggal lihat laporannya, kita bisa langsung monitoring dari gadget kita di rumah. Dan jangan lupa letakkan CCTV, pasang CCTV di beberapa titik. Yang pasti di atas kasir kita harus buat CCTV, biar kelihatan transaksi apa-apa aja, jadi kita bisa leluasa dalam mengecek ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah simak video saya, yang sudah mengikuti perjalanan kita juga. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng dan share video saya. Oke, terima kasih. Bye-bye.